Ya, saat ini kita berada di kawasan Sungai Bulu Besar, Taman Nasional Tanjung Puting, di areal bekas kebakaran tahun 2015. Kebakaran tahun 2015 sudah memusnahkan lebih 50.000 hektar di kawasan ini, dan kondisi hutannya saat ini sangat-sangat menyedihkan karena hampir semua pohon-pohonan mati, yang besar maupun yang kecil. Dan sekarang lahan terbuka ini didominasi oleh rumput-rumputan rawa, dan sangat sulit untuk kawasan ini melakukan suksesi. Dengan alasan itu maka kita putuskan untuk melakukan restorasi ekosistem di kawasan ini. Dalam kesempatan ini kami berencana untuk menanam 2 juta bibit di kawasan yang terdegradasi dan sangat luas ini, dan kami menggunakan metode baru yaitu translokasi, dengan harapan bahwa metode ini lebih efektif, lebih murah, dan kita bisa melakukannya dengan relatif lebih cepat. Jadi kami menghemat biaya, menghemat waktu, dan kita bisa mendapatkan keberhasilan yang cukup tinggi. Medan di kawasan Sungai Bulu Besar jelas sangat berat. Ini merupakan rawa, dan kita berada di das Sungai Bulu Besar, di mana itu juga habitat buaya. Populasi buaya di sini sangat banyak. Kemudian di areal yang akan kita restorasi adalah kebakaran 2 tahun yang lalu, di mana kayu-kayu masih berdiri tetapi belum semuanya roboh, sehingga dahan-dahan kering sewaktu-waktu bisa jatuh. Tetapi kita tidak punya pilihan lain, bahwa menurut kami bahwa ini adalah tempat yang sangat-sangat mendesak untuk segera dipulihkan ekosistemnya, karena tempat ini merupakan zona yang sangat penting bagi Taman Nasional, di mana ini habitat satwa, ini habitat orangutan. Dan pada kondisi ini jelas banyak satwa liar sulit untuk bertahan hidup karena hutan yang sudah tidak ada. Kemudian predator juga sangat tinggi ya dalam hal ini buaya. Dan walaupun medan ini sangat berat, bahwa dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam analisa, bahwa kita cuma punya satu pilihan, ini harus kita kerjakan. Dalam melakukan kegiatan ini kami melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu dari desa Sungai Sekonyer, desa masyarakat dari Kumai, kemudian ada juga yang dari pesisir, Sungai Pasir, kemudian dari Sungai Bako, dan kita juga akan menambah lagi kawan-kawan yang berada dari Teluk Pule, Kubu maupun Sungai Tabang. Target kami bisa melakukan kegiatan ini tiap hari dengan mengajak kawan-kawan dari desa 25 orang, itu harapan kami. Kemudian kawan-kawan ini yang saat ini bersama kita jumlahnya 14 orang, ada yang mencari bibit dan sebagian ada yang menanam. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bersama kita melakukan reforestasi atau restorasi ekosistem. Kawan-kawan yang dari Sungai Pasir juga cukup lama ikut kita dalam merehabilitasi kawasan di Suaka Marga Satwa Lamando. Dan sebelum kami melangkah ke tempat ini, kita sudah selama 2 bulan kita melakukan kegiatan penanaman di kawasan lain, masih di dalam Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu di Beguruh dan di kawasan Nate Kapuk. Mereka adalah orang-orang yang sudah terdidik, terlatih secara mental dan secara fisik. Saya bisa merasakan bagaimana kelelahan yang mereka rasakan dengan medan yang seperti ini, dan mereka harus tinggal lama di tempat seperti ini. Dan saat ini kita belum punya kesempatan untuk membangun sebuah pos yang layak untuk mereka tinggal, mereka beristirahat. Kita masih menggunakan atap terpal, kita masih belum ada toilet di situ, kita masih mandi harus turun ke sungai, kita belum bisa masak dan minum dengan air yang
layak ya kita mengkonsumsi air yang hitam, yaitu ya air dari sungai. Walaupun saya kira itu air yang alami, natural, tapi saya kira juga untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang itu tidak bagus karena keasamannya cukup tinggi. Kawan-kawan ini berusaha untuk bertahan bukan karena uang yang akan dia terima, tetapi saya kira mereka lebih kepada hal-hal yang dari dalam yang menguatkan mereka, bahwa selama ini kita sudah lama bersama, kita sudah seperti keluarga, kita tinggal di hutan bersama, kita menghadapi banyak kesulitan bersama. Kelelahan jelas, hiburan bagi mereka adalah bercanda, kadang mereka memancing. Ya seperti inilah kita bekerja bukan sebagai karyawan, tetapi kita bekerja sebagai bagian dari keluarga besar hutan Tanjung Puting, hutan Indonesia yang harus kita segera pulihkan. Tiap hari kita belajar, saya juga belajar dari mereka, staf-staf kami belajar dari mereka, dan mereka juga belajar dari kami. Dan kami ingin melakukan program ini dalam jangka waktu yang lama, karena saya tahu persis bahwa saya kira sampai kami mati pun areal yang terdegradasi ini mungkin belum akan selesai untuk dikerjakan. Betapa luasnya areal yang hancur, ini baru sebagian kecil, di tempat yang lain lebih lagi, dan setiap hari kita berdiskusi dengan kawan-kawan bahwa ini bagian dari hidup kita, ini bagian dari tanggung jawab kita juga kepada masyarakat dan kepada hutan. Memulihkan alam yang sudah hancur ini, kita akan membuat tempat ini tempat yang berguna bagi satwa liar, bagi masyarakat, bagi dunia, bagi kehidupan. Kami berharap semuanya akan bisa menjadi indah, menjadi hijau, dan tidak akan ada lagi pengerusakan dan kerusakan yang seperti ini.